Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar tentang bentuk dan pengolahan pecahan. Nah, apa saja bentuk pecahan? Yang pertama adalah pecahan biasa. Apa pecahan biasa? Pecahan biasa adalah pecahan yang hanya terdiri atas pembilang dan penyebut. Contohnya seperti ini, 1/2, di mana 1 adalah pembilang, sedangkan bilangan yang ada di bawah 2 disebut dengan penyebut. Kemudian pecahan selanjutnya adalah pecahan campuran. Apa itu pecahan campuran? Pecahan campuran /adalah pecahan yang nilai pembilangnya lebih besar daripada nilai bilangan penyebut. Kalau kita contohkan seperti ini, 5/4, di mana 5-nya sebagai pembilang itu lebih besar dibandingkan dengan penyebutnya, yaitu 4. Nah, akan tetapi 5/4 ini masih disebut sebagai pecahan biasa. Yang mana disebut dengan pecahan campuran? Pecahan campurannya adalah ketika 5/4 ini kita sederhanakan. Penyederhanaannya adalah seperti ini, di mana 4 sebagai penyebut tetap menjadi 4. Selanjutnya adalah memasukkan bilangan bulat yang ada di dalam kotak ini. Berapa bilangan bulat yang harus kita tempatkan di sini? Yaitu penyebut ini dikalikan dengan bilangan yang jika dikalikan dengan bilangan tersebut, dia tidak melewati daripada pembilang ini. Jadi artinya 4 dikalikan dengan bilangan berapa yang hasilnya tidak melewati 5. Tentunya 1. Kenapa? Karena 4 dikali 1 itu 4. Dia tidak melewati 5 ini. Kalau dia 2, kalau kita kalikan 2, 4 dikali 2 itu hasilnya 8. Artinya sudah melewati angka 5 yang ada pembilang di sini. Maka 1 yang ditulis di sini. Selanjutnya adalah menentukan bilangan yang ada di atas ini. Bagaimana cara menentukannya? Menentukannya adalah dengan cara bilangan 1 dikalikan dengan 4, kemudian ditambah dengan bilangan berapa yang hasilnya tidak melewati 5 ini sebagai pembilang. 1 kali 4, 4. Ditambahkan berapa yang hasilnya sama dengan 5? Tentu 1. Nah, 1/4 inilah yang disebut dengan pecahan campuran, yaitu penyederhanaan daripada pecahan 5/4. Kemudian pecahan selanjutnya adalah pecahan desimal. Apa pecahan desimal? Adalah bentuk lain dari penghitungan pecahan yang ditandai dengan tanda koma. Contohnya, pecahan biasa 4/10 itu desimalnya adalah 0,4. Yang menandai bahwa pecahan itu disebut dengan pecahan desimal adalah adanya tanda koma ini. Kemudian pecahan yang terakhir adalah bentuk persen. Apa itu? Yaitu pecahan bentuk persen biasanya dilambangkan dengan tanda seperti ini. Nah, kemudian persen berarti per 100. Contohnya adalah 45/100. Jika penyebutnya sudah 100, artinya ini bisa dilambangkan menjadi persen. Jadi menjadi 45%. Nah, itulah bentuk-bentuk pecahan. Selanjutnya kita dengarkan penjelasan dari kawan kita berikut. Contoh, 2/3/5 bisa diubah menjadi campuran biasa. Caranya dengan mengalihkan bilangan bulat dengan penyebut ditambah pembilang. 2 dikali 5 sama dengan 10, lalu ditambah 3 sama dengan 13, maka 2/3/5 sama dengan 13/5.
3/5 bisa diubah menjadi campuran biasa. Caranya dengan mengalihkan bilangan bulat dengan penyebut ditambah pembilang. 2 dikali 5 sama dengan 10, lalu ditambah 3 sama dengan 13. Maka 3/5 sama dengan 13/5. Persentase artinya per 100, artinya pecahan dengan penyebutnya 100. Semua bilangan pecahan bisa dinyatakan dalam pecahan per 100. 50% artinya 50/100. Persentase artinya per 100, artinya pecahan dengan penyebutnya 100. Semua bilangan pecahan bisa dinyatakan dalam pecahan per 100. 50% artinya 50/100. Untuk mengubah pecahan biasa menjadi persentase, caranya ialah dengan mengubah penyebut menjadi 100. Misalnya 30/50, penyebutnya 50, agar penyebutnya menjadi 100, maka dikalikan 2. Karena penyebutnya dikalikan 2, maka pembilang juga harus dikalikan 2, sehingga menjadi 60/100 atau 60%. Mengubah persentase menjadi pecahan biasa caranya adalah dengan menjadikan persentase menjadi pecahan berpenyebut 100. Setelah itu, sederhanakan pecahan tersebut hingga menjadi paling sederhana. Contohnya, 80% adalah 80/100. 80 bisa dibagi 20 sama dengan 4. Dan 100 juga bisa dibagi 20 menjadi 5. Maka 80% adalah sama dengan 4/5. Pecahan persentase penyebutnya pasti 100. Sedangkan pecahan desimal penyebutnya bisa 10, 100, 1000, dan 10 pangkat bilangan lainnya. Pecahan desimal penulisannya menggunakan koma. 1/10 ditulis 0,1. 1/100 ditulis 0,01. 1/1000 ditulis 0,001. Pecahan desimal itu sebenarnya adalah pecahan campuran. Contohnya 3,725 sebenarnya adalah 3 ditambah 7/10 ditambah 2/100 ditambah 5/1000. Jadi tiap bilangan dalam pecahan desimal memiliki tempat, yaitu persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya. Nah, setelah mendengarkan dan memperhatikan penjelasan tentang bentuk dan pengalahan pecahan, sekarang kita ambil sebuah contoh soal. Contoh soal ini berbentuk soal cerita. Contohnya adalah, ibu membeli buah matoa 81/2 kilo. Sebanyak 2/3 kilo dimakan kakak dan adik. Berapa kilogram sisa buah matoa? Nah, kalau kita lihat pada soal ini, 81/2 kilo, 81/2 ini bentuk pecahannya adalah pecahan campuran. Sedangkan 2/3 ini adalah berbentuk pecahan biasa. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Yang pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi soal. Karena soalnya ini adalah berbentuk soal cerita, maka perlu dilakukan identifikasi soal. Apakah operasi yang dibutuhkan adalah operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian untuk menyelesaikan soal ini? Nah, untuk mengidentifikasi sebuah soal cerita, yang harus dilihat terlebih dahulu adalah kata kunci pada soal cerita. Kita lihat di sini kata kuncinya adalah, yaitu 1, dimakan, kemudian yang kedua adalah sisa. Nah, dari dua kata ini kita bisa mengidentifikasi. Kalau dimakan, ya pasti berkurang, ya kan? Berarti soal ini operasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya adalah dengan pengurangan. Sehingga kita tulis di sini 81/2 dikurang 2/3 sama dengan titik.
titik-titik. Nah, ini hasil identifikasi daripada soal cerita ini. Nah, ketika sudah mengidentifikasi soal, yang harus kita lakukan langkah yang kedua adalah menyamakan semuanya menjadi pecahan biasa. Karena kita ketahui 81/2 ini kan bentuk pecahannya adalah pecahan campuran, sedangkan 2/3 adalah pecahan biasa. Maka untuk melakukan pengurangan ini yang harus kita kerjakan dulu adalah 81/2 ini kita ubah menjadi pecahan biasa. Bagaimana merubah pecahan biasa? Di awal pertama kali kita sudah belajar untuk merubah pecahan itu. Yang pertama yang harus dilakukan adalah 8 kali 2. Jadi 8 dikali 2 itu sama dengan 16. Kemudian 16 ini kita tambahkan pembilang yaitu 1, sehingga hasilnya adalah 17. Nah, sehingga kita turunkan menjadi 17/2. 17/2 dikurang 2/3 tetap karena memang pecahan biasa. Nah, setelah merubah semuanya menjadi pecahan biasa, yang harus kita lakukan selanjutnya adalah karena operasi bilangannya adalah pengurangan. Nah, ini pengurangan. Berarti penyebut harus disamakan terlebih dahulu baru dikurangkan. Coba kita lihat penyebutnya itu adalah 2 dan 3. Artinya tidak sama penyebutnya, maka harus disamakan terlebih dahulu. Karena tidak ada perkalian yang bisa menyamakan penyebut dengan yang lain, maka artinya kita melakukan perkalian silang penyebutnya. Sehingga 2 dikali 3 dan 3 dikali 2. Maka 17/2 pertama kali adalah penyebutnya kita kalikan 3. 2 kali 3 itu hasilnya 6. Kemudian karena penyebutnya sudah kita kalikan 3, maka pembilang pun harus dikalikan 3. 17 kali 3 sama dengan 51, sehingga pecahan kita temukan 51/6. Nah, begitu pula dengan 2/3. 2/3 penyebutnya 3 itu dikalikan dengan 2. 3 kali 2 hasilnya 6. Kemudian karena penyebutnya sudah kita kalikan 2, maka pembilang pun harus dikalikan 2. 2 kali 2 hasilnya 4. Sehingga didapatkan itu pecahan 4/6. Nah, 51/6 dengan 4/6 ini kemudian kita pindahkan. 51/6 kita kurang 4/6. 51/6 dikurang 4/6. Nah, karena penyebutnya ini sudah sama, maka kita baru bisa melakukan pengurangan pembilangnya. 51 dikurang 4 47, dan penyebutnya tetap sama 6, sehingga hasilnya adalah 47/6. Nah, karena 47/6 di mana pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka harus kita sederhanakan. Menyederhanakannya menjadi sebuah pecahan campuran. Caranya adalah seperti penjelasan sebelumnya, penyebut tetap 6, kemudian di mana 6 ini dikalikan dengan bilangan berapa yang hasilnya tidak melewati 47, tidak melewati pembilang 47. Kalau kita lihat perkalian, 6 kali 6 36, 6 kali 7 42, 6 kali 8 48. Kalau seandainya kita 6 kali 6 36, kemudian 6 kali 7 42, sedangkan 6 kali 8 adalah 48. Kita belum bisa mengambil 6 kali 36 ini. Kenapa? Karena masih ada yang lebih besar yang bisa lebih mendekati daripada 47, yaitu 42.
Sehingga bilangan bulat yang akan kita munculkan di sini adalah 7. 6 kali 7 adalah 42. Sehingga kemudian selanjutnya adalah menentukan pembilangnya. Berapa pembilangnya? Yaitu 6 dikali 7, 42. Nah, 42 ini ditambahkan dengan bilangan berapa yang hasilnya sama dengan pembilang 47. Ditambahkan 5. Sehingga hasil yang didapatkan adalah 75/6. Nah, soal ini jawabannya adalah 75/6 kilo. Nah, lalu bagaimana kalau seandainya soalnya itu bentuk pecahannya adalah desimal atau persen? Prosesnya tetap sama dengan melakukan identifikasi soal jikalau soalnya itu adalah soal cerita, dan kemudian menyamakan semuanya menjadi pecahan biasa. Demikian materi kita tentang bentuk dan pengolahan pecahan serta contoh soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.